Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Anda kembali bersama kami di Newsline. Dalam segmen Jumat Berkah Newsline kali ini, pemirsa, kami mengangkat kisah seorang anak yang tengah berjuang sembuh dari penyakit hidrosefalus. Zaki di usia 1 tahun 2 bulan harus menjalani perawatan intensif di RSUD KRMT Wongosenogoro, Semarang, Jawa Tengah karena didiagnosis menderita penyakit hidrosefalus. Menurut dokter, Zaki harus menjalani CT scan dan juga operasi. Namun tindakan tersebut baru bisa dilakukan bila kondisi Zaki sudah stabil. Kekuatan Zaki dalam melawan penyakitnya membuat kedua orang tuanya bersemangat meski terkendala biaya untuk pengobatan Zaki. Orang tua Zaki berharap kondisi anaknya segera membaik dan bisa pulih dari sakitnya. Dan pemirsa, melalui platform penggalangan dana digital benihbaik.com, keluarga Zaki pun sangat mengharapkan uluran tangan masyarakat untuk membantu proses pengobatan buah hatinya. Dan untuk mengetahui kondisi Zaki, kita sudah tersambung dengan Ibunda Zaki. Sudah ada Anindita Rinantiang tersambung melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Mbak Dita. Ya, selamat siang, Mbak. Iya, Mbak Dita, bisa diceritakan kondisi adik Zaki saat ini seperti apa? Kondisinya sekarang belum stabil ya, karena pemeriksaan terakhir dicek jantung. Alhamdulillah jantung nggak ada masalah, tapi kondisi yang paling istilahnya paling kritis saat ini adalah masalah paru-parunya, karena paru-parunya terinfeksi, seperti itu, Mbak. Mbak Dita, tapi bisa diceritakan awalnya dokter memvonis adik Zaki ini menderita hidrosefalus, ini cerita awalnya seperti apa, Mbak Dita? Ya, sebenarnya kira-kira hampir kurang lebih 1 bulan itu sempat di opname juga di rumah sakit yang berbeda. Waktu itu diagnosanya anemia sama gangguan pencernaan. Terus sempat pulang setelah itu kira-kira 2 minggu. Gejala awalnya muntah-muntah lagi, berat badan semakin turun. Pas hari Selasa dari pagi sampai siang tuh panas tinggi, kemudian kejang-kejang. Lalu langsung saya larikan ke RSUD Wongosenogoro, langsung masuk ke ruang PIKU. Begitu, Mbak. Jadi waktu itu dokter kemudian langsung memvonis adik Zaki ini menderita hidrosefalus? Ya, ketika waktu itu pemeriksaan pertama sudah curiga, kenapa ini kok kepalanya agak besar ya gitu. Terus dilihat dari gejalanya, dokter cek dari gejalanya, dari cek lab atau segala macam mengarah ke hidrosefalus itu. Berarti sudah berapa lama nih totalnya, Mbak Dita? Total di sini kira-kira sudah 2 minggu 3 hari. Sudah 2 minggu 3 hari. Nah, rangkaian pengobatan yang dijalani adik Zaki sampai sejauh ini yang disarankan dokter apa saja, Mbak Dita? Iya, ketika hari Selasa masuk ke sini itu Selasa sore ya. Kemudian Rabu pagi itu dia hilang kesadaran dan dipasang alat bantu pernapasan sampai 5 hari nggak sadar. Kemudian Senin itu sempat sadar, tapi belum sepenuhnya sadar, jadi setengah sadar. Sampai sekarang masih dipasang ventilator itu, karena pas akan dilakukan CT scan itu
menunggu stabil dulu ini bisa dilepas ventilatornya baru bisa dilakukan CT scan. Seperti itu, Mbak. Ya, tadi juga kami mendengar seharusnya dilakukan tindakan operasi, tapi kapan yang disarankan oleh dokter itu, Mbak Dita? Ya, itu balik lagi ke kondisi paru-parunya. Jadi nunggu kondisi paru-parunya stabil dulu, baru bisa dilepas alat bantu pernapasannya, baru kemudian CT scan, langsung dilakukan operasi seperti itu, Mbak. Jadi sejauh ini menjalani pengobatan apa saja yang sedang dilakukan di rumah sakit di Semarang? Sejauh ini karena kemarin juga dokter menemukan adanya virus TMV ya. Mungkin itu yang menyebabkan adanya infeksi di paru-parunya. Jadi dokter lagi mengoptimalkan kerja paru-parunya, beberapa suntikan obat. Lalu apa ya? Ya sejauh ini baru di kayak semacam nebu gitu untuk maksimal buat paru-parunya gitu. Mbak Dita, bisa diceritakan bagaimana keseharian sebelum adik Zaki ini divonis dokter mengalami hidrosefalus? Seperti apa keceriaannya dan sosok adik Zaki? Ya, jadi sebelum dia ada timbul gejala muntah-muntah, nafsu makan menurun, berat badan menurun, dia tuh sempat gendut anaknya, sempat ceria, perkembangannya terhitung cepat. Sebenarnya bisa dari tengkurap, duduk, belajar berdiri, terus merangkak, itu cepat sekali. Anaknya juga ceria, anaknya suka ceria sekali. Jadi sampai dia ketika timbul gejala itu udah mulai berbeda sekali, Mbak. Ya, Sudah nggak seperti seperti nggak ada nafsu makan, sudah nggak ceria, sudah lemes, nggak ada lemes, nggak ada tenaga gitu dia anaknya. Tentu ini juga mengagetkan kedua orang tuanya ya, secara mendadak penyakit ini tiba-tiba terserang oleh adik Zaki seperti itu. Tapi kami yakin di sini Mbak Dita adalah sosok yang kuat bersama dengan ayah Zaki, bisa kemudian tetap bersemangat untuk bisa melalui rangkaian pengobatan yang dijalani. Mbak Dita, jadi saran dari dokter untuk kedepannya, tahapan-tahapannya seperti apa lagi? Seperti dokter kemarin menyarankan untuk rujuk pindah ke rumah sakit Karyadi karena di sini sudah maksimal pengobatannya. Kenapa dirujuk ke sana? Karena di sana ada dokter spesialisasinya lagi untuk penanganan virus CMV-nya juga, dan kemudian bisa dilakukan operasi untuk hidrosefalusnya, seperti itu, Mbak. Baik, artinya untuk kebutuhan-kebutuhan adik Zaki apalagi nih yang dibutuhkan Mbak Dita ke depannya untuk rangkaian pengobatan yang akan dijalani sampai operasi nantinya? Iya, kita masih menunggu dari Rumah Sakit Karyadi ya, karena kebetulan di sana penuh ya, banyak rumah sakit penuh juga, dan kemudian segera dipindah ke sana untuk ditangani dulu virus CMV-nya. Virus CMV-nya ini ditangani dulu, kemudian paru-parunya biar stabil, baru di CT scan, kemudian kemungkinan besar langsung dioperasi seperti itu. Biaya yang dibutuhkan berapa Mbak Dita? Sebut saja. Saya sempat lihat-lihat dan baca beberapa artikel, untuk operasinya saja kurang lebih 30 juta. Untuk operasinya saja. Dan sementara untuk pengobatan lainnya, termasuk juga hal-hal yang tidak ditanggung, itu di luar itu ada berapa lagi Mbak Dita? Kemarin setahu saya kayak pemasangan ventilator itu kalau nggak salah satu harinya 2 juta, terhitung dari 2 minggu 3 hari dari sekarang ya ventilatornya itu. Kemudian ya untuk biaya-biayanya mungkin kayak obat segala macam, rawat inap, saya juga kurang paham.
Ya, sekitar artinya berapanya. memang masih banyak biaya-biaya lain yang dibutuhkan untuk proses pengobatan lanjutan dari adik Zaki ini. Mbak Dita, semoga pemirsa setia Newsline yang menonton kali ini kemudian berbuat baik ya, menggalang donasinya melalui benihbaik.com. Harapan dan doa dari Mbak Dita dan juga suami atau ayah Zaki seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sangat berharap anak saya bisa kembali pulih ya, kembali sehat. Sejauh ini dia anak yang kuat, anak pejuang kalau dokternya bilang, karena dari awal dia masa kritis sampai sekarang luar biasa. Saya berharap kedepannya prosesnya tetap bisa berjalan dengan lancar, pengobatan segala macam, dan harapan saya besar sekali, Mbak. Saya harap anak saya bisa kembali pulih, sehat seperti sedia kala. Amin, amin, amin Mbak Dita. Itu juga yang menjadi doa kita bersama. Semoga adik Zaki bisa segera diberikan kesembuhan dan kelancaran dalam proses pengobatannya. Amin, ya Allah. Mbak Dita, sehat selalu, semangat dan tetap kuat. Kami yakin Anda adalah sosok wanita dan sosok ibu yang sangat kuat. Terima kasih Mbak Dita sudah bergabung bersama kami di Newsline kali ini.